Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat yang berbahagia ini saya bisa bertemu muka dengan para peserta dalam rangka melakukan pembahasan mata pelajaran PPKN kelas 8 bab 2 bagian pertama, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum saya melakukan pembahasan materi ini, saya ingatkan kepada para peserta bahwa pengetahuan dan ilmu ini merupakan suatu bekal bagi kita dalam kancah kehidupan berbangsa dan bernegara, agar yang berupa norma-norma, aturan-aturan di dalamnya bisa kita sikapi dengan bijak, dengan baik, dan dengan konsekuensi yang tinggi. Baiklah para peserta yang saya banggakan, pada pembahasan bab kedua kelas 8 ini terbagi menjadi 3 macam masalah, yaitu yang pertama kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Yang kedua, hubungan antara pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan yang ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Baiklah, yang pertama saya sampaikan pembahasannya mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. 1. Kedudukan pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 merupakan hukum dasar atau konstitusi yang tertulis. Selain hukum dasar tertulis, juga terdapat hukum yang tidak tertulis, yang dinamakan konvensi, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara serta dipatuhi dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 45 merupakan sumber hukum bagi disusun dan berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya, serta memiliki kedudukan yang tertinggi di atas perundangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi, karena pembukaan merupakan penjabaran secara rinci dari proklamasi. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggara negara RI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alasannya yang pertama, bahwa pembukaan itu merupakan bagian dari konstitusi secara keseluruhan secara umum, karena di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 itu memuat tentang yang pertama pembukaan, yang kedua batang tubuh atau pasal-pasalnya. Ini sistematika Undang-Undang Dasar setelah diadakan amandemen. Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 45 pun tetap pembukaan merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 45 yang terdiri dari pembukaan itu sendiri, batang tubuh yang di dalamnya ada pasal-pasal dan penjelasan. Jadi kita yakin dan sudah terbukti bahwa pembukaan dengan UUD 45 sebagai landasan konstitusional itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Dan perlu diketahui bahwa pembukaan adalah merupakan aturan norma tertib hukum yang aturan secara operasionalnya di dalam batang tubuh yang terdiri dari pasal-pasalnya. Bagian yang ke B, hubungan antara pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu yang pertama, bahwa proklamasi merupakan pernyataan tentang kemerdekaan Indonesia. Dan di sini menandai berdirinya negara Indonesia. Yang kedua, bahwa proklamasi merupakan suatu pernyataan tindakan yang harus dilakukan setelah kemerdekaan yang dinyatakan melalui proklamasi itu. Jadi, apa yang harus dilakukan setelah proklamasi itu ada di dalam hal-hal yang di dalamnya proklamasi. Isi pembukaan UUD 45 alinea 1 sampai 3 pembukaan UUD 45 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan, sedangkan alinea keempat memberi arah dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan adalah tindakan yang harus dilakukan bangsa Indonesia, yaitu antara lain menetapkan Undang-Undang Dasar Negara yang di dalamnya memuat tentang pendidikan, tentang pembukaan. Jadi antara pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat dan tidak bisa dipisahkan serta tidak bisa diubah oleh siapapun. Makna yang terkandung di dalam pembukaan UUD 45 merupakan amanat dari proklamasi, mengubah pembukaan pada hakikatnya mengubah proklamasi, karena pembukaan sebagai penjabaran rinci dari proklamasi, dan mengubah proklamasi berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena proklamasi merupakan pernyataan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian yang ke C, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Saya ulangi lagi, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Penjelasannya, bahwa pembukaan sebagai tertib hukum memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasalnya, karena pembukaan sebagai aturan pokok kaidah fundamental atau stat fundamental norm. Sebagai aturan pokok kaidah fundamental, pembukaan UUD 45 telah memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Berdasarkan sejarahnya, bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI sebagai badan yang menetapkan Undang-Undang Dasar 45 telah mewakili bangsa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan isinya, bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara yaitu Pancasila, asas politik negara yaitu kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Pokok kaidah negara yang fundamental ini dalam hukum mempunyai kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Pokok kaidah fundamental yang terdapat di dalam pembukaan UUD 45 adalah yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan ke dalam pasal-pasal batang tubuh. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan terhadap hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir ketujuh, tentang dasar negara Pancasila. Pada bagian pertama ini, para peserta yang baik tentang menumbuhkan kesadaran yang kami adakan pembahasan mengenai kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 telah selesai.
Di lain kesempatan nanti akan saya bahas mengenai hubungan antara pembukaan dan proklamasi itu sendiri pada pertemuan berikutnya. Demikian saya akhiri pertemuan bagian pertama ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan pengetahuan untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.